ini ada yang menarik nih terkait sisi spiritualitas ya. Hmm. Beberapa yang saya baca dari sumber yang saya baca, banyak yang bunuh diri tapi dia juga berhijab, Pak. Jadi ada perempuan, jadi suami istri ini ternyata istrinya berhijab, bahkan ada yang pakai cadar. Ya maksudnya kalau secara spiritual, wah dia ini orangnya religius banget loh, kok bisa bunuh diri ya gitu. Satu. Ada juga mungkin yang ateis yang memang tidak percaya akhirat, seolah-olah kalau ketika saya bunuh diri, hidup saya sudah selesai. Dia tidak percaya bahwa ada hidup setelah itu, yang dimana itu masanya jauh lebih panjang, tidak ada batasnya, tidak ada matinya gitu kan. Nah itu pasti dia nggak akan siap menghadapi itu. Tapi kalau orangnya ateis nggak agnostik atau tidak beragama misalnya gitu, jadi nggak percaya Tuhan, nggak percaya hari akhir, ya mungkin wajar-wajar saja. Nah lalu terkait hal yang tadi saya bilang pertama, bagaimana orang yang kelihatannya religius ternyata sisi spiritualnya ternyata nggak spiritual amat gitu ya. Nah itu bagaimana Pak, untuk ada nggak kiat-kiat atau solusi supaya sebetulnya kita nih bukan cuma masalah cuma beragama doang nih. Kita bukan cuma religius saya Islam, saya sholat, bahkan ada yang sholat juga, akan ada yang menjalankan perintah agama kan, berhijab, misalnya perempuan kan dia menjalankan perintah agama kan, menjalankan perintah Tuhan. Tapi kok kayak nggak percaya sama Tuhan, makanya dia bisa bunuh diri gitu kan. Coba kalau dia percaya sama Tuhan, coba kalau dia menggantungkan semua harapan sama Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan, pasti dia nggak bakal bunuh diri toh, gitu kan. Nah bagaimana untuk bisa meningkatkan spiritualitas itu? Apakah itu ada kiat-kiatnya atau memang ada suatu kesalahan besar dalam memahami agama gitu? Kalau saya sih lebih ada kesalahan besar dalam kita memahami agama, Pak. Karena coba deh ingat waktu sejak kita kecil ya, kita diajarkan agama tuh bagaimana sih? Kalau Pak Afi sendiri dulu waktu masih kecil, belajar agama tuh seperti apa? Saya diajarkan untuk ya beribadah. Ya seperti apa beribadahnya? Ya misalnya sholat, ya kan? Ada sholat. Dari kecil tuh udah sholat 5 waktu. Buat apa ganteng tapi tidak sembahyang gitu kan? Ada lagunya gitu kan? Jangan kalah dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng tapi sembahyang, nah gitu kayak gitu. Ada lagunya tuh waktu saya masih kecil tuh di sekolah Islam kan. Terus puasa, ya kan? Terus ya itu bersedekah. Pokoknya menjalankan perintah-perintah agama gitu. Nah, tapi kalau menurut saya kan ada juga orang yang bunuh diri padahal dia sudah menjalankan perintah agama gitu. Maksud saya seperti itu. Tapi kalau yang saya dengar dari pemaparan Pak Afi ya, hanya sebatas ritual. Ya, kewajiban-kewajiban lah gitu. Kewajiban-kewajiban agama. Iya, kewajiban yang perintah yang Tuhan. Diperintahkan. Gitu. Perintah agama ya. Jadi kalau kita nggak melakukannya kita melanggar dosa. Peraturan agama, kita ya, dosa. Kalau kita nggak sholat kita dosa, nggak puasa dosa gitu kan. Nah itu sumber masalahnya Pak. Oh gitu. Karena kalau kita belajar agama, tetapi kita tidak belajar esensi beragama, ini yang bermasalah. Kita nggak paham. Yang namanya sholat itu kan katanya tiang agama. Tetapi kita sadar nggak mengapa sholat itu jadi tiang agama? Kita kan hanya tahu, oh ya sholat itu tiang agama, kalau nggak sholat ya sudah, amalan-amalan kita yang lain nggak diterima. Ya itu benar, tapi sholatnya benar nggak? Apanya sekedar gerakan dua aja kayak orang senam? Kita paham nggak apa yang kita baca? Bacaan sholat kita. Paham nggak arti dan maknanya gitu? Karena kalau hanya kita dinilai oleh seorang guru agama dari bagaimana kita menerapkan ritual beribadah saja, itu paling mudah. Karena itu bisa dilihat ya secara kasat mata. Tetapi bagaimana sholat itu bisa mengubah pola pemikiran kita. Itu yang kalau kita tidak mau mencermatinya, makanya sholat kita tuh hanya sekedar gerakan semata doang, Pak. Nggak bisa menjadi tiang, karena tiangnya itu rapuh gitu. Kena angin sedikit, goyang sudah. Nah ini juga yang baru saya sadari gitu. Saya selama sholat, kok pikiran saya kemana-mana gitu kan. Kok saya nggak bisa fokus gitu. Ternyata ya memang saya nggak paham dengan apa yang saya ucapkan. Saya hanya tahu hafalannya saja gitu. Dan itu Arab lagi. Ya otomatis sekedar saya bergumam.
Ini Pak Afi yang menjadi masalah utamanya gitu. Kalau kita tidak mau belajar agama itu dengan cara memahami. Karena kalau kita memahami cara beragama itu bagaimana, akhirnya kita tahu bagaimana bertindak. Karena tindakan kita itu tergantung dari pemahaman kita, benar nggak? Mungkin nggak kita bertindak tapi kita belum paham. Ikut-ikutan paling. Ikut-ikutan. Biasanya orang ikut-ikutan itu nggak paham. Nasibnya bagaimana sih? Nasibnya ya kalau nasibnya bagus ya alhamdulillah, kalau enggak ya selamat menikmati gitu. Berarti gambling kan? Gambling. 50-50 kan? Nah padahal gambling saja, berjudi saja itu dilarang oleh agama. Karena nggak jelas gitu. Kita hanya mengandalkan nasib saja. Tetapi kalau nasib itu membawa kita ke jurang, ya, akhirnya bagaimana gitu? Kehidupan kita kelak. Nah, makanya saya selalu meminta gitu ya, karena kita di dunia pendidikan Pak Afi ya, saya minta kepada guru agama, kita bukan ngejar berapa banyak hafalan anak-anak kita, tetapi bagaimana mereka paham apa yang diajarkan. Saya nggak minta belajar agama itu terburu-buru, kayak kita ngejar bab per bab gitu. Kalau bab pertama saja belum paham, bagaimana kita melanjutkan ke bab berikutnya? Nah ini, jadi belajar itu butuh proses gitu. Ya kayak Nabi Muhammad saja ya, dia diturunkan Al-Quran untuk berapa lama sih? 23 tahun. 23 tahun. Kira-kira kalau menurut Pak Afi, kenapa begitu lama Pak? Ya, karena, kok nggak bisa dikasih satu buku aja langsung sama Allah gitu? Iya, karena harus satu-satu, pelan-pelan, berproses. Kenapa harus berproses? Karena ya nggak bisa simsalabim gitu. Ya karena untuk diamalkan. Oh iya. Jadi kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan waktu yang begitu lama? Karena untuk diamalkan. Karena Tuhan tahu gitu, bahwa agama itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hafal itu hanya sekedar bonus, Pak. Nah di sini jadinya kebolak-balik gitu. Saya akhirnya berkesimpulan gitu. Mengapa sih orang gampang bunuh diri, gampang panik, gampang trauma, gampang stres? Karena kita merasa bahwa kehidupan kita ini 100% atas kendali kita, Pak. Kalau begitu, kalau hasilnya nggak sesuai dengan harapan, akhirnya kita gampang kecewa. Kekecewaan itu yang menyebabkan itu, Pak. Bunuh diri, trauma, stres, ya, cemas, panik, itu. Jadi semuanya akibat pola pikir kita yang salah. Nah, jadi di situ, Pak. Oke, mungkin berarti ya saya setuju ya. Seperti Nabi Muhammad aja, Nabi padahal ya. Orang yang langsung berhubungan sama Tuhan, sama malaikat gitu kan. Lewat kita aja nggak pernah ketemu malaikat. Nabi ketemu malaikat aja masih lama tuh diajarin Qurannya. Nah kita kok mau buru-buru gitu ya, mau instan. Nah sekarang terlepas dari masalah instan dan proses waktu. Nah ini kira-kira ada nggak cara supaya kita nih nggak cepat stres gitu? Misalnya gini, kan kita perlu waktu untuk belajar untuk memahami agama. Nah sambil itu berjalan, tiba-tiba cobaan hidup datang bertubi-tubi. Nah itu gimana? Apakah kita harus paham dulu agama sampai ya minimal sampai nggak usah jadi ustadz deh, sampai jadi orang yang fakih gitu misalnya, atau kan? Atau gimana? Atau ada cara lain? Maksudnya kan ini karena fenomena ini kan sering sekali terjadi. Ya. Nah di sini saya ingin memperkenalkan Spirit Ray, Pak. Ini gabungan dari spiritual dan trauma tension releasing exercise. Jadi bagaimana dengan kita mengkombinasikan kedua hal tersebut, kita bisa segera menyadari gitu, bahwa kehidupan kita ini ya memang tidak terlepas dari ujian. Dan ketika kesadaran itu muncul, akhirnya merubah keputusan-keputusan kita dalam bertindak. Nah, karena
manusia ini, pas dia diliputi oleh masalah, apalagi masalah itu datang bertubi-tubi, kita sepertinya powerless. Kita nggak memiliki kekuatan. Padahal kekuatan itu ada di dalam diri kita, kalau kita mau menyadarinya. Nah, spirit ray ini adalah suatu tools yang bisa membantu manusia gitu. Dan hal ini tidak berbau klinik. Kita nggak usah bakar kemenyan, kita nggak usah kayak ya biasalah kalau orang-orang yang senangnya dunia klinik, jimat misalnya. Pokoknya minta bantuan makhluk gaib enggak lah ya? Nggak perlu. Kita hanya mengandalkan kecerdasan tubuh kita, karena tubuh kita itu memiliki kecerdasan yang sudah berada di dalam diri kita. Ya, ketika manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, tetapi bagaimana nih cara membangkitkannya? Nah, dengan spirit ray ini, kita diajarkan tools yang sangat mudah gitu. Kalau kita mau mengikuti metodenya. Mengapa? Spirit ray ini sangat saya ingin sharingkan gitu ya, kepada khalayak ramai. Karena saya melihat dampak manfaat yang saya rasakan dari saya berlatih spirit ray ini. Spirit ray ini membuat diri saya tuh lebih berdaya, lebih menyadari potensi diri saya sendiri gitu. Yang tadinya saya tuh sulit gitu ya, untuk misalnya bisa bersabar ketika dihadapkan oleh suatu peristiwa gitu yang nggak mengenakan. Saya masih memiliki cara gitu agar keputusan yang saya ambil itu tidak saya sesali di kemudian hari. Nah, tetapi tanpa saya harus bersusah payah. Kadang kan yang namanya bersabar, kita seperti makan hati ya. Kita tahan diri kita nih, supaya kita nggak marah gitu misalnya. Sewaktu-waktu bisa meledak gitu kan? Iya, sewaktu bisa meledak. Karena kalau udah meledak itu pasti keputusan kita udah ngaco aja. Nah, spirit ray ini mengajarkan bahwa kehidupan di dunia ini ya memang sudah ada yang mengaturnya. Jadi baik buruknya itu jangan kita melalui dari kacamata kita gitu. Tapi kita harus tarik dari kacamata Tuhan yang menciptakan kita. Akhirnya kita sadar, oh kehidupan ini sudah ada yang mengaturnya. Jadi jangan kita sok mengatur. Karena dengan cara kita sok mengatur inilah, kita gampang sekali kecewa, Pak. Kita pengen maunya kita saja. Nah, jadi dari gabungan spiritual dan tension trauma releasing exercise ini, Pak, manusia itu bisa menjadi jauh lebih berdaya. Dan akhirnya, dia tidak gampang mati gaya. Nah, ini, Pak, yang saya ingin sharingkan gitu, kepada khalayak ramai di luar sana. Itu dia ada teknik-teknik atau kiat-kiat tertentu? Ada. Oh, wow, berarti bisa menjadi suatu pembahasan tersendiri dong, Pak ya? Benar. Nanti kita akan bikin podcast-podcast yang lain, ya, yang lebih spesifik. Yeah. Nah, jadi apa sih yang dimaksud sisi spiritual dari spirit ray ini? Atau mungkin banyak orang yang belum paham mengenai ini trauma tension releasing exercise ini. Oh, yang disingkat TRE itu ya? Ya, disingkat TRE itu. Trauma tension releasing exercise. Soalnya ini berarti bukan dari Indonesia nih kayaknya nih, Pak. Ya, ini suatu metode pelatihan pengembangan diri yang ditemukan oleh seseorang yang bernama David Berceli, berkebangsaan Amerika Serikat. Oh, baik. Nah, jadi beliau ini adalah seorang relawan lah. Ya, ketika perang berkecamuk, beliau suka datang untuk membantu para korban. Nah, karena para korban ini kan pasti setelah perang berkecamuk ini trauma. Mereka ya stres, diserang oleh trauma, stres, ya kecemasan, yang kalau tidak segera diatasi akan bunuh diri, merusak kehidupannya. Ya, bisa bunuh diri, ya bisa. Tetapi kan kita nggak bisa gitu
pas kita mengalami trauma atau hal yang istilahnya mengganggu kehidupan kita, tetapi kita hanya bergantung kepada seseorang atau terapis gitu ya, untuk membantu diri kita. Kan sulit ya, relawan juga kan pasti ada masa-masa dia bisa membersamai para korban, ada juga dia harus keluar dari tempat di mana perang itu berkecamuk. Pasti dia nggak bisa gitu, tinggal untuk selamanya. Makanya Dr. David Berceli ini berusaha menemukan metode, bagaimana metode ini bisa membantu para korban tanpa kehadiran dia. Nah ini kerennya. Nah, ini sepertinya ini termasuk hal yang baru dan menarik. Ya. Dan sepertinya perlu pembahasan khusus nih, Pak. Benar, Pak. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Ya. Karena apa? Karena sangat disayangkan gitu. Kita sebenarnya manusia itu sudah dibekali oleh kecerdasan di dalam dirinya. Tetapi kadang karena kita nggak tahu bagaimana menggunakannya, akhirnya sudah kita menyia-nyiakannya. Nah, spirit ray inilah yang insya Allah akan membuka pikiran kita. Ternyata manusia itu bisa berdaya tanpa harus kita bergantung kepada makhluk. Cukup bergantungnya hanya kepada Tuhan yang Maha Esa aja, Pak. Nah, mudah-mudahan setelah kita bahas satu persatu dengan lebih dalam, masyarakat lebih jelas lagi nih, mengapa sih mereka harus belajar spirit ray. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Sobat Beyond Education, semoga apa yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir, teman-teman bisa memetik manfaatnya. Dan tinggal teman-teman tunggu tanggal mainnya, kita akan lebih dalam lagi membahas berkaitan dengan spirit ray. Karena spirit ray ini sangat sayang untuk dilewati. Kalau teman-teman bisa mempelajarinya dan menerapkan di dalam kehidupan teman-teman masing-masing, insya Allah hal ini bisa memberdayakan teman-teman untuk bisa menghadapi segala masalah di kehidupan kita ini dengan lebih berdaya guna. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.